وقل رب زدني علما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masalah khutbah dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang masih terdapat kerancuan dalam pemahaman saudara-saudara kita di Jokam. Di sini hendaknya atau coba akan kita jelaskan. Tapi sebelumnya kita dahulukan penegasan atau catatan. Yang pertama, kita tidak menyalahkan Jokam dengan khutbahnya yang berbahasa Arab atau menganggap khutbahnya Jokam yang dengan bahasa Arab itu tidak sah. Itu ya. Yang hendak kita bahas di sini adalah pemahaman Jokam bahwa khutbah dengan selain bahasa Arab itu tidak sah, bahkan menjadikan khutbah-khutbah yang dilaksanakan oleh umat Islam dengan selain bahasa Arab itu sebagai salah satu contoh bahwa mereka sudah tidak murni atau ada penyimpangan dalam umat Islam. Ini yang hendak kita luruskan, gitu ya. Ini yang hendak kita luruskan. Bukan kita menganggap kalau khutbah bahasa Arab enggak sah, gitu ya. Bukan. Supaya dipahami dalam masalah apakah khutbah Jumat itu harus berbahasa Arab atau tidak, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Ya, di sini saya sampaikan secara rinci. Nah, ada 3 pendapat di antara ulama tentang apakah disyaratkan khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya ulama-ulama Malikiyah dan pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hanabilah atau madhab Hambali. Mereka ini berpendapat bahwa disyaratkan khutbah Jumat dengan bahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab. Jadi khutbah Jumat disyaratkan berbahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab. Artinya khotibnya bisa berbahasa Arab, walaupun pendengarnya tidak paham bahasa Arab. Ini mazhab Maliki dan salah satu atau yang masyhur dalam mazhab Hambali. Yang kedua, mazhab Syafi'i, juga sebagian ulama-ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa khutbah disyaratkan berbahasa Arab
apabila khatibnya mampu berbahasa Arab, kecuali bila semua pendengar tidak paham bahasa Arab, maka khatib khutbah dengan bahasa mereka. Yang ketiga, ini adalah mazhabnya Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah, juga sebagian ulama Hanabilah. Nah, kelompok yang ketiga ini mengatakan bahwa khutbah berbahasa Arab itu hukumnya mustahab dan bukan syarat, sehingga khatib bisa khutbah dengan bahasa selain Arab. Nah, ini 3 pendapat di kalangan ulama. Ada 2 pendapat mensyaratkan khutbah dengan bahasa Arab, tapi dalam kondisi di mana khatib mengerti bahasa Arab, gitu ya. Nah, kemudian 2 kelompok ini berbeda lagi dalam syarat berikutnya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan apa? Nah, walaupun pendengar tidak paham bahasa Arab. Pendapat yang kedua, bila pendengar paham bahasa Arab. Itu. Adapun yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ini, seperti banyak dijelaskan oleh ulama-ulama, adalah pendapat yang ketiga, bahwa khutbah itu tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Nah, sehingga orang-orang yang bahasanya bukan bahasa Arab, mereka bisa khutbah dengan bahasa mereka yang mereka pahami. Gitu ya. Kalau orang Indonesia pahamnya dengan bahasa Indonesia, misal orang-orang Jawa di kampung-kampung yang nggak paham bahasa Indonesia, mungkin pahamnya pakai bahasa Jawa, ya dengan bahasa Jawa. Kenapa? Nah, karena tujuan daripada khutbah itu adalah untuk memberikan nasihat, menyampaikan peringatan, menjelaskan hukum. Nah, yang maksud ini tidak akan terwujud kecuali bila disampaikan dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, dalam hal ini ulama menjadikan syahid atau beristishhad dengan salah satu ayat yang berbunyi, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihim liyubayyina lahum. Nah, setiap kali Allah mengutus utusan, Allah mengutus mereka bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya para rasul itu bisa memberi penjelasan kepada kaumnya. Nah, khutbah apabila disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh hadirin, maka maksud dan tujuan dari khutbah itu bisa lebih terwujud daripada apabila disampaikan dengan bahasa yang tidak dipahami. Hanya saja ulama kemudian juga menganjurkan
Nah, bagian-bagian khutbah seperti muqaddimahnya, nah, tetap dibiasakan dengan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya orang-orang itu terbiasa juga dengan bahasa Arab. Nah, jadi masalahnya seperti itu, gitu ya. Masalahnya seperti itu. Artinya di kalangan ulama memang ada pendapat bahwa khutbah itu disyaratkan dengan bahasa Arab, tapi dalam kondisi apa? Yang pertama, khatibnya harus ngerti bahasa Arab, gitu ya. Atau khatibnya ngerti bahasa Arab. Kalau khatibnya nggak ngerti bahasa Arab, ya seperti kondisi umumnya di Jokam ya. Saya tidak mengatakan semua Jokam nggak ngerti bahasa Arab, tapi umumnya Jokam nggak ngerti bahasa Arab. Nah, bahkan khatib biasanya hanya membaca buku yang setiap khutbah yang diulang-ulang itu terus, itu pun bacanya ya salah-salah, dan dari cara bacanya, nah kita bisa nangkep ini orang ini nggak paham dengan yang dibaca, karena umumnya juga nggak paham bahasa Arab, apalagi pendengarnya. Gitu. Artinya kalau dalam kondisi seperti umumnya di Jokam, nah ini dari 3 pendapat tadi tidak ada yang mensyaratkan bahasa Arab untuk kondisi seperti di Jokam, gitu ya. Saya sebenarnya berharap gitu ya, ketika Jokam itu bersikukuh bahwa khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Nah, ini kita berharap seandainya Jokam ini konsisten dengan pemahaman seperti ini. Artinya mereka paham nih ya kelebihannya bahasa Arab, keutamaannya bahasa Arab. Ya, di sisi ini kita bisa menangkap bahwa Jokam itu orang-orang yang cinta bahasa Arab. Nah, sehingga di jamaahnya juga digalakkan belajar bahasa Arab. Nah, cuma sayangnya di Jokam ini fanatik bahasa Arabnya hanya dalam khutbah. Di luar khutbah justru mereka tidak mementingkan belajar bahasa Arab. Nah, ini bahkan terkesan meremehkan kemampuan berbahasa Arab itu. Kembali lagi bahwa yang kita salahkan bukan khutbahnya mereka dengan bahasa Arab. Ya, kita tidak menyalahkan mereka khutbah berbahasa Arab. Tapi yang kita sayangkan, yang kita salahkan adalah anggapan mereka, orang-orang Islam yang khutbah tidak dengan bahasa Arab, orang-orang Islam yang khutbah dengan bahasa mereka anggap itu khutbahnya nggak sah. Nah, bahkan sebagian mengatakan itulah bukti tidak adanya kemurnian di luar jamaah mereka. Kemudian salah satu hujah yang biasanya mereka jadikan penguat untuk mensyaratkan khutbah dengan bahasa Arab di Jokam itu biasanya mereka mengatakan bahwa khutbah itu gantinya 2 rakaat zuhur, ya. Nah, kita biasanya kalau sholat zuhur 4 rakaat, kalau sholat Jumat hanya 2 rakaat, lah yang 2 rakaat lagi mana? Itu diganti dengan khutbah. Ini ungkapan ini nggak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa 2 rakaat khutbah Jumat itu sebagai gantinya 2 rakaat zuhur, itu nggak ada. Ya, sebagai penguat sekarang yang menunjukkan bahwa khutbah itu bukan ganti dari 2 rakaat itu.
apabila ada yang terlambat datang Jumatan, misalnya dia datang Jumatan saat iqamah, sudah selesai khutbah. Nah, apakah kemudian dia harus nambah 2 rakaat? Kan tidak. Nah, sholatnya ya tetap 2 rakaat. Nah, bahkan yang sholat Jumatnya itu ketinggalan 1 rakaat, dia menjumpai imam 1 rakaat, juga cuma nambah 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwa 2 rakaat khutbah itu bukan pengganti 2 rakaat zuhur. Gitu ya. Kemudian ada lagi bantahan. Nah, kalau khutbah, boleh atau kamu membolehkan khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab, kenapa enggak sekalian sholatnya dirubah, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Nah, supaya dipahami bedanya khutbah dengan sholat. Ya, khutbah, sholat itu bacaannya, zikir-zikirnya sudah ditetapkan. Ya, kita tidak bisa menggantinya, bahkan dengan bahasa Arab kita ganti dengan bahasa yang lain, dengan apa, kalimat yang lain, nggak bisa. Ya, takbirnya Allahu Akbar nggak bisa kita ganti dengan kalimat yang lain yang artinya sama, misalnya Allahul A'zam, nggak bisa. Ya, jadi dalam sholat itu kita beribadah dengan lafadznya. Dengan apa? Lafadznya, artinya lafadznya, zikirnya, kalimatnya harus itu. Ya, beda dengan khutbah. Kalau khutbah, kita mau bahas apa dalam khutbah itu tidak ada ketentuan. Ya, dalam khutbah itu temanya bisa berubah-ubah sesuai keadaan, ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang hendak disampaikan oleh khatib. Gitu ya. Ada lagi biasanya sangkalannya adalah apa? Nah, mengatakan, dan Nabi dulu khutbah dengan bahasa Arab apa dengan bahasa Indonesia, katanya. Tuh. Benar, Nabi khutbah dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Jawa, tidak dengan bahasa Sunda, enggak dengan bahasa Inggris. Ya, Nabi khutbah dengan bahasa Arab. Karena apa? Nabi orang Arab, dan sahabat-sahabatnya adalah orang Arab. Nah, kalau Nabi sampaikan nasihatnya atau khutbahnya dengan selain bahasa Arab, justru umatnya yang tidak paham. Itu ya. Jadi Nabi khutbah dengan bahasa Arab karena apa? Karena bahasa beliau adalah bahasa Arab. Gitu. Atau bagaimana seandainya khutbahnya tetap dengan bahasa Arab, tapi nanti setelah Jumatan khutbah itu diterjemahkan misalnya. Nah, misalnya begitu. Setelah Jumatan ada salah satu yang berdiri menjelaskan isi khutbahnya tadi. Nah, seandainya begitu gimana? Ya, kalau begitu malah terjadi apa? Malah terjadi bid'ah. Ya, sholat Jumat khutbahnya malah 2 kali. Ya, itu. Jadi khutbah itu gimana? Nah, khutbah itu ya sebelum sholat, setelah adzan itu. Ya, kita tidak bisa menambahkan khutbah setelah sholat atau khutbah sebelum sholat, nggak bisa. Nah, atau kalau mau diterjemahkan, misalnya khutibnya tetap dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia,
ya, sehingga khatibnya ngomong bahasa Arab, beberapa kalimat dia berhenti diterjemahkan untuk pendengar. Nah, yang seperti itu tidak apa-apa, ya. Kalau misalnya kayak praktek di Masjidil Haram itu khatibnya dengan bahasa Arab, kemudian ada penerjemah yang menerjemahkan ke dalam beberapa bahasa, kemudian jamaah sholat Jumat mereka bisa mendengarkan lewat siaran khutbah yang dengan bahasa mereka masing-masing, seperti itu tidak apa-apa. Jadi yang kembali kita tegaskan adalah apa? Khutbah itu bagi orang yang tidak paham bahasa Arab tidak harus dengan bahasa Arab, ya, tidak harus dengan bahasa Arab, gitu ya. Tapi kok Jokam tetap, misalnya milih khutbah dengan bahasa Arab, ya sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Sholatnya ya tetap sah, Jumatannya ya tetap sah, gitu ya. Tapi yang kita ingatkan jangan kemudian kebablasan, ya, terus mengatakan yang khutbahnya tidak dengan bahasa Arab itu enggak sah, apalagi terus itu berarti sudah enggak murni Islamnya. Ini loh yang kita peringatkan, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.